Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya Anda? Berjumpa lagi kita di channel Mr. Rahman Pari. Semoga Anda pagi ini sehat-sehat saja ya. Oke, teman-teman semua, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang besaran dana darurat, fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa, kemudian besaran dana daruratnya itu berapa, akan kita bahas di video ini. Oke teman-teman, dana darurat itu adalah dana yang bertujuan sebagai dana backup kita ya, dana backup yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang mendesak atau mendadak yang tidak ada di pengeluaran kita. Misalnya kita setelah kita merencanakan keuangan, ternyata di hari berjalan ya, suatu waktu kita ada kebutuhan yang tidak ada di list pengeluaran kita, di list perencanaan kita, maka kita gunakan dana darurat. Ataupun dana darurat ini digunakan ketika kita kehilangan suatu pekerjaan ya. Jadi ketika kita kehilangan suatu pekerjaan, kita sebelum kita mendapatkan pekerjaan baru ya, biasanya ada tenggang waktu untuk kita kembali mendapatkan pekerjaan baru. Maka untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita menggunakan dana darurat ya. Itu sangat bermanfaat sekali ya, karena tidak ada orang yang lepas dari kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tersebut ya. Karena setiap orang, apalagi setelah berkeluarga, sangat penting, sangat banyak kebutuhan yang mendadak seperti itu ya. Jadi penting untuk dana darurat ya. Lalu bagaimana cara menetapkan dana darurat, berapa besarannya? Itu berbeda-beda ya, di para ahli keuangan itu sangat berbeda-beda besarannya ya. Namun secara umum para ahli keuangan, para ahli perencanaan keuangan itu mengkategorikan dana darurat itu adalah menjadi dua. Dana darurat ketika seorang masih single dan dana darurat ketika seseorang itu telah berkeluarga ya. Bagi dana darurat itu, bagi yang single itu besarannya adalah 6 kali pengeluaran kita ya. Misalnya kita mempunyai gaji 5 juta, kemudian pengeluaran per bulan kita 4 juta misalnya ya, maka dana darurat yang harus kita sisihkan itu adalah 6 kali pengeluaran. Jadi 6 dikali 4 juta, itu 24 juta ya. Itu bagi yang single. Sedangkan bagi yang telah menikah, maka dana darurat besarannya adalah berkisar 9 kali pengeluaran sampai 12 kali pengeluaran kita ya. Misalnya seseorang telah berkeluarga, memiliki gaji sebesar 5 juta, atau pendapatan sekitar 5 juta per bulan, maka dana darurat pengeluarannya itu 4 juta misalnya ya. Maka dana daruratnya adalah 9 kali dikali 4, jadi 36 juta ya, atau 12 kali dikali 9, atau 12 kali dikali 4 juta ya. Itulah besaran dana darurat yang harus dikeluarkan ketika seorang tersebut telah berkeluarga. Nah, kemudian di manakah kita menyimpan dana darurat tersebut? Dana darurat tersebut bisa disimpan dalam bentuk ya macam-macam ya. Ada yang cash, ada yang dalam bentuk tabungan, dan ada juga orang yang menyimpannya dalam bentuk investasi ya. Jadi dana darurat diinvestasikan lagi ya, tapi alangkah lebih baiknya investasinya itu investasi yang liquid ya, yang cair, yang suatu waktu mudah kita ambil ya. Jangan letakkan dana darurat Anda di investasi yang sulit untuk dicairkan ya, seperti properti ataupun tanah ya. Itu sangat sulit untuk dicairkan ketika dibutuhkan, karena prinsip dana darurat tersebut adalah kita akan cepat mendapatkan dana ketika kita terjadi masalah, baik itu ada pengeluaran mendadak ataupun ketika kehilangan pekerjaan ya. Kalau kita menginvestasikan dana darurat untuk investasi yang sulit dicairkan ya, seperti tanah atau properti atau rumah ya, itu maka akan sulit kita untuk mencairkannya, sehingga tidak membantu
ketika kita terdesak ataupun kehilangan pekerjaan ya. Oke teman-teman, pada prinsipnya tidak masalah ya dana darurat itu diinvestasikan, asalkan tidak mengganggu ketika kita dibutuhkan, atau asalkan cepat dicairkan ketika kita membutuhkannya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang dana darurat, tentang manfaat dan besarannya itu berapa. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.